pertama adalah digital transformation ataupun transformasi digital. Yang kedua adalah kita bicara mengenai sustainable development ataupun pengembangan secara berkelanjutan. Yang ketiga adalah kita bicara health resilience atau kesehatan. Nah, ditambah 2 lagi nih. Tadi itu 3 conversation yang sama dengan G20 dan B20. Nah, tambah 2. 2 itu adalah food security. Ya. Terus yang kelima adalah bicara trade and investment facilitation. So, jadi ada 5 prioritas yang kita bawa di dalam conversation di dalam ASEAN. Tapi untuk melaksanakan itu kita introduce satu namanya inclusive closed loop model. Keren nggak bahasa ini? Kalau mau bahasa ini pendampingan UMKM melekat. Ya, opo sih yang tadi 3M tadi. Bicaranya gini, walau kita bicara food security, kita nggak boleh melupakan siapa? Petani. Petani harus bagian daripada food security. Nah, di sisi ini kita pakai tadi lagi inclusive closed model, yang besar bantu yang kecil, ya kan? Ini kan semua adalah yang kalau saya katakan adalah ekonomi kita. Ekonomi apa? Saya mengatakan ekonomi Pancasila, ekonomi gotong royong, yang besar bantu yang kecil supaya waktu ini bisa bersama-sama. Nah, itu on food security. Perannya itu utamanya memang itu. Nanti kita mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu harus memastikan yang namanya UMKM itu bagian daripada strategi. Makanya tadi kalau kita lihat digital transformation semuanya sampai ke urusan food security pun kita mempentingkan masalah petani. Yang di sini kita bicara UMKM tadi kan. Ini memang tujuannya semua untuk ke sana. Nah, yang paling penting di sini adalah juga makanya kita ada temanya tuh motonya di ASEAN ya. Kalau di ASEAN secara ini dibilang ASEAN Matters, the epicentrum of growth, kan itu ya. Nah, di bisnis kita mengatakan, kita percaya dengan epicentrum bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan ada di Asia, khususnya Asia Tenggara, ya kan ASEAN. Jadi dibilang tapi untuk melakukan itu gimana caranya supaya memastikan bisa terjadi. Kita buat theme namanya ASEAN Centrality, Innovating for a Greater Inclusivity. Ya, kata kunci centrality, bagaimana kita bisa bersama-sama. Untuk hal itu, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu mempunyai suatu inovasi. Kayak tadi yang namanya ASEAN QR Code, itu kan innovation. Right? And that innovation akan membuat suatu centrality. Kenapa? Kalau pembayaran antara kita bisa melakukan pembayaran kan bagus dengan QR Code tadi. That's creating centrality. Tapi dengan demikian memastikan tadi inclusivity. We cannot leave anybody behind. Tidak boleh meninggalkan siapapun. Gitu. Jadi tadi contoh UMKM itu bagian dari penting dari daripada kita karena fondasi ekonomi. Petani tidak boleh kita tinggalkan. Nanti nelayan tidak boleh kita tinggalkan. Itulah inclusivity. Kalau bicara kilas balik, pernah dulu namanya ada the Cold War. Itu tahun 50 tahun 60-an pada waktu itu ada blok barat, blok timur pada waktu itu, ya kan. Dulu ada satu Amerika, satu Soviet Union pada dulu. Nah, sekarang ini saya mengatakan sudah terjadi namanya economic Cold War. Itu apa? Kelihatan sekali pada hari ini. Apa? Antara US dengan China. Ya kan? Ini terjadi suatu perang dagang yang terjadi gitu ya. Nah, kita juga mesti siap dengan ini. Kenapa? Dia bilang enggak di Indonesia. Kita enggak ini. Tadi dulu kalau zaman dulu ya untuk melakukan invasion, untuk melakukan perperangan itu pakai bedil. Sekarang bukan bedil, bukannya pelor. Tapi apa? Produk dan jasa. Nah, jadi kalau zaman dahulu mesti nyiapin banyak soldiers, banyak tentara. Kalau sekarang tentaranya pejuangnya adalah pengusaha. Balik kepada ASEAN, apa yang terjadi? Karena terjadi economic war ini, kita pertama harus menyatakan, tadi centrality, apa pandangan kita? Kita itu tidak mau memilih. Karena kita selalu disuruh pilih si A, pilih si B gitu kan. Mau pilih yang mana? Enggak. Kita ingin teman dengan semua. Kita ingin bekerja sama dengan US, dengan China, dengan Australia, dengan Rusia, dengan semua negara di dunia ini. Karena nggak boleh kita berjualan semuanya. Nah, ini yang penting adalah bagaimana kita bisa bicara. Nah, ini approach-nya adalah people to people approach, business to business approach yang kita lakukan di ASEAN. Ternyata suaranya semua sama. Nah, apa yang kita pilih? Kita mau ini, kita mau berdagang, mau berbisnis. Ternyata suaranya satu mengatakan, yes, kita ingin kita bersatu.
Yes, kita nggak mau blok-blok sana sini, enggak. Kita pokoknya mau berdagang, mau berbisnis dengan semuanya. Kita welcome semuanya. Nah, jadi jangan sampai kita malahan dengan ada situasi kondisi geopolitik dan perang dagang hari ini, kita harus take advantage. Harus momentum ini yang kita harus ambil. Disinilah dimana kita Indonesia dan ASEAN bisa menjadi supply chain dunia. Jadi kalau dibilang tadi ngomong China, we could be the next China. We are gitu. Nah, membayangkan ASEAN 2045, kita mesti bayangin kita juga dulu. Indonesia 2045 kayak gimana ya? Itu kalau tujuan kita ke sana 2045. Nah, kita bawa visi ini ke dalam visi ASEAN. Ya. Yang mana contoh, salah satunya Pak Presiden sudah bicarakan dengan leaders meeting waktu di Labuan Bajo pada waktu itu. Salah satu strategi yang dibawa adalah, salah satunya ya, electric vehicles strategy. Ya kan? Apa? Gimana kalau kendaraan listrik ini menjadi strategi bukan hanya Indonesia, menjadi strategi ASEAN secara ekosistem. Why not? Ya kan? Ternyata waktu Pak Presiden bawa itu di dalam diskusi ASEAN, dia approve. So that's one of them, misalnya salah satunya. Saya melihat bahwa ASEAN itu bisa menjadi the manufacturing center of the world. Saya kebayangnya bahwa inilah yang direfleksikan sebagai green economy di dalamnya. Dan aplikasi of blue economy juga bisa ke dalam situ. Kenapa? Tadi kalau kita lihat Indonesia aja bisa kontribusi besar karena kita sebagai archipelago. Dan lebih lanjut lagi konektivitas yang ada di ASEAN. Apakah kita bicara konektivitas secara digital, bicara konektivitas secara transportasi, mobility, apakah itu laut, apakah itu darat. Interkoneksi ini penting, kenapa? Supaya making sure biaya daripada supply chain ini tambah lama tambah rendah. Gitu. Jadi kebayang saya 2045 ASEAN itu akan move dari yang nomor 4 atau 5 pada hari ini di dunia menjadi suatu komunitas ekonomi yang bisa nomor 1. Why not? Punya impian itu.